Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sumber data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, di sini kita harus mengetahui apa itu data dan sumber data. Pertama, di sini ada definisi sumber data, yang dimana sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Bila dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner, maka sumber datanya adalah responden. Bila dalam pengumpulan data menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah benda, gerak, atau proses sesuatu. Bila dalam pengumpulan data menggunakan dokumen, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan. Yang dimana di dalam sumber data itu ada data primer dan data sekunder. Pengertian dari data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer dapat juga berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap sesuatu, benda, kejadian, atau hasil pengujian. Definisi yang kedua yaitu sumber data primer adalah responden dan informan. Pengertian responden berbeda dengan pengertian informan, yang dimana responden adalah sumber data tentang keragaman dalam gejala-gejala berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif, persepsi. Sedangkan informan adalah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga dan datanya tentang hal-hal kelembagaan. Kemudian di sini ada definisi data sekunder, yang dimana data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Sebelum proses pencarian data sekunder dilakukan, kita perlu melakukan identifikasi kebutuhannya terlebih dahulu. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita memerlukan data sekunder dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti? Yang kedua, data sekunder seperti apa yang kita butuhkan? Identifikasi data yang akan kita lakukan dapat membantu mempercepat dalam perencanaan dan penghematan waktu serta biaya. Kemudian di sini ada definisi triangulasi, yang dimana menurut Norman Kadenkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliput 4 hal. Yang pertama ada triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan yang terakhir triangulasi teori. Yang pertama ada triangulasi metode, yang dimana triangulasi metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi dengan data yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau peneliti bisa menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.
Yang kedua ada triangulasi antar penelitian, di mana tahap ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Kemudian yang selanjutnya ada triangulasi sumber data, yang dimana triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, kemudian peneliti bisa menggunakan observasi terlibat atau participant observation, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, dan gambar. Kemudian yang terakhir ada triangulasi teori, yang dimana triangulasi teori ini adalah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual ataupun kesalahan pemikiran peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Triangulasi teori ini dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam hal analisis data yang diperoleh. Nah, diakui pada tahap ini sulit karena peneliti dituntut untuk memiliki expert judgment dalam membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih lagi jika hasil perbandingannya jauh berbeda. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.